Bencana bukan alami ciptaan ekstrativisme tambang telah berlangsung 3 generasi di bawah kendali para pengurus negara. Gelombang penyebaran dan pendalaman kerusakan dari tambang berlangsung 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Operasi tambang telah menghasilkan kematian, kesakitan, bangkrutnya infrastruktur ekologis penjamin metabolisme dan reproduksi sosial, kepunahan sistem pengetahuan asli rakyat, dan penghinaan pada martabat manusia dan kehidupan di setiap peta konsesi tambang di pulau yang manapun. Operasi tambang yang tiada henti itu membawa kesengsaraan, rusaknya hutan, marga satwa, kampung halaman di setiap pulau, tamatnya sumber-sumber air kehidupan, meredupnya masa depan negeri dan bangsa sebesar ini akan melekat bersama kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Bukan untuk 1-2 tahun, tapi untuk sebuah kurun waktu yang bahkan terlalu jauh ke depan. Sekarang kita bertanya, di sepanjang operasi kapital industri tambang beserta kapital keuangan yang bersimbiosis dengannya dalam 50 tahun belakangan, mengapa kehadiran mencolok dari pengganggu dan ancaman jangka panjang bagi keselamatan manusia dan kehidupan di muka bumi, khususnya di negeri kita, bisa berjalan seiring dengan hadirnya kantor-kantor pengurusan ekonomi negara, aparatus pertahanan dan keamanan negara, kantor perlindungan hutan, laut, dan pesisir, kantor koordinasi pengurus provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, sebagai pelayan yang diupah oleh rakyat? Kenapa mereka justru memberikan restu, melindungi dengan segala ancaman dan tindakan kekerasan, sebuah pertunjukan tentang kepuasan operasi tambang yang mengusir rakyat dari hutan dan ladang pangannya, memusnahkan semua tutupan tanah yang hidup dan memberi kehidupan, dan memusnahkan jejaring aliran air kehidupan? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh para juru perumus undang-undang, peraturan, keputusan-keputusan negara yang pemilihannya diperbarui setiap 5 tahun? Siapa yang memberi instruksi pada mereka? Kita atau pihak lain yang berkepentingan mengawetkan industri tambang? Pada Hari Anti Tambang 29 Mei 2020 ini, kami menghimpun diri menegaskan ulang pentingnya menghentikan proteksi dan promosi operasi industri tambang di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak seperti hari-hari besar yang hampir tanpa pikir kita rayakan setiap tahun berganti. Hari Anti Tambang mengajak kita berpikir keras. Kenapa akumulasi kekayaan dari industri tambang masih bisa terus berjalan? Kenapa para penghuni kantor-kantor penguasa politik dan parlemen, juru-juru hitung aliran setoran uang dari industri tambang, lupa bahwa mereka juga tinggal di kepulauan yang sama? Lalu, apakah kita mau teruskan eskalasi ekstrativisme pemangsa ini? Atau segera kembali menginjak tanah, menghentikan pertumbuhan sektor tambang di seluruh kepulauan untuk menjamin keselamatan segala kehidupan di kepulauan Indonesia, termasuk manusianya?